ini berupa tekanan dari Partai Demokrat agar segera mengumumkan AHY menjadi cawapres Anies. Sedangkan selama ini kita tahu AHY berkali-kali mengatakan bahwa dukungannya kepada Anies Baswedan tanpa syarat, bukan dukungan karena ingin jabatan. Walaupun tidak AHY yang menjadi cawapresnya Anies, Demokrat tetap mendukung Anies. Itu berkali-kali disampaikan oleh AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, adanya semacam upaya pendekatan dari pihak PDIP kepada AHY akhir-akhir ini membuat terkesan apa yang selama ini dihebohkan tentang upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan agar Anies Baswedan tidak bisa maju menjadi calon presiden Republik Indonesia untuk kontestasi politik 2024 mendatang tampaknya semakin nyata. Kenapa dikatakan semakin nyata? Dengan adanya upaya menggait AHY ketum Partai Demokrat oleh PDIP yang makin hari tampak semakin intens dilakukan oleh Puan Maharani kepada AHY, dan malah sekarang ini telah sampai kepada upaya untuk bisa bertemu antara AHY dengan Puan Maharani, semakin membuktikan kepada publik bahwa memang upaya-upaya untuk menghentikan langkah Anies agar tidak sampai menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 sekali lagi semakin tampak nyata. Kalau rakyat melihat, kalau publik melihat, tentu persoalan untung dan rugi, positif dan negatif. Apa untung ruginya, apa positif dan negatifnya bagi AHY dan Partai Demokrat atau bagi PDIP dan Puan Maharani. Sahabat BN, kalau kita coba menelisik apa yang terjadi antara AHY Demokrat dengan Puan Maharani dan PDIP saat ini, tampaknya kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan untung secara politis dari kedekatan mereka ini. Kalau kita melihat untung yang mungkin didapatkan oleh PDIP dengan adanya isu, katakanlah isu dulu, masuknya AHY dalam radar cawapresnya Ganjar Pranowo, mungkin bisa banyak sedikitnya berpengaruh kepada pendukung-pendukung Anies yang ada di kelompok AHY atau Partai Demokrat. Itu mungkin untung yang bisa diambil oleh PDIP atau Puan Maharani. Bisa jadi ini merubah pikiran sebagian dari pendukung AHY dan Demokrat untuk bisa beralih ke Ganjar Pranowo atau PDIP.
Itu untungnya mungkin yang bisa didapatkan oleh PDIP. Bagaimana dengan AHY? Dengan ini tampaknya AHY juga akan bisa mendapatkan untung secara politis. Apa untungnya? Dengan adanya semacam upaya menggait AHY untuk cawapresnya Ganjar oleh PDIP, setidaknya ini bisa menekan Anies Baswedan supaya secepatnya Anies Baswedan mengumumkan cawapres, yang tentu saja cawapresnya yang diinginkan oleh Demokrat adalah AHY. Ini tampaknya. Apa ruginya bagi PDIP? Paling-paling ruginya ada mungkin sebagian dari pendukung penatik PDIP yang kesal dengan upaya PDIP menggait-gait AHY, di mana kita tahu AHY adalah anak SBY, dan SBY dalam ini menurut pendukung fanatik PDIP mungkin ada semacam kekesalan bagi mereka karena SBY dulu pernah menyakiti, menurut mereka ini menyakiti Megawati ketika SBY dulu maju menjadi capres mengalahkan Megawati. Luka itu sampai sekarang bagi sebagian pendukung fanatik PDIP, katakanlah pendukung Megawati, bisa jadi masih terasa. Sehingga ketika PDIP menggait AHY, katakanlah menggait, itu akan membuat kesal hati pendukung fanatik tadi. Kok orang yang telah begitu dulu kepada Megawati masih digait lagi? Kalau begitu lebih baik kita tak pilih Ganjar aja, tak pilih PDIP saja pada pemilu nanti. Bisa jadi begitu. Sekarang apa negatifnya bagi AHY dan Partai Demokrat? Negatifnya bagi AHY dan Partai Demokrat bisa jadi dengan ini partai koalisi perubahan di luar Demokrat bisa jadi kesal melihat manuver yang dilakukan oleh AHY ini. Jika Partai Nasdem dan Partai PKS menganggap ini berupa tekanan dari Partai Demokrat agar segera mengumumkan AHY menjadi cawapres Anies. Bisa saja Nasdem, PKS dan pendukung-pendukung Anies menganggap tidak tulus dukungan AHY dan Demokrat kepada Anies Baswedan hanya karena menginginkan jabatan. Sedangkan selama ini kita tahu AHY berkali-kali mengatakan bahwa dukungannya kepada Anies Baswedan tanpa syarat, bukan dukungan karena ingin jabatan. Walaupun tidak AHY yang menjadi cawapresnya Anies, Demokrat tetap mendukung Anies. Itu berkali-kali disampaikan oleh AHY, berkali-kali disampaikan oleh elit-elit Partai Demokrat. Ketika kini tampak oleh pendukung Anies, oleh pihak Nasdem dan PKS, manuver AHY dan Demokrat seperti ini tentu akan menimbulkan kekesalan tersendiri bagi mereka. Dan kalau demikian bisa jadi nanti akan berdampak kepada Demokrat dan AHY. Dampaknya apa? Bisa jadi AHY dan Demokrat dianggap oleh kawan koalisinya orang atau partai yang tidak punya pendirian teguh. Kalau ini yang terjadi, apakah bisa ini membuat pendukung-pendukung Anies
yang telah menentukan pilihannya kepada Partai Demokrat bisa berubah. Kalau demikian, bisa jadi nanti Partai Demokrat pun akan mendapatkan sisi negatif di saat pemilu. Sebab bukan tidak mungkin sekarang ini pemilih Anies tidak masuk ke partai manapun, tetapi karena dia begitu mencintai Anies dan juga karena dia melihat demikian bulatnya tekad AHY dan Partai Demokrat, maka mereka mengagumi Anies, memilih Anies dan memilih Partai Demokrat. Sahabat BN, dunia politik memang dunia yang penuh teka-teki, dunia yang sangat dinamis, dan ibarat main catur. Jika tidak hati-hati melangkah, ketika kita melangkah menyanyikan keberuntungan, bisa didapatkan kerugian. Namun sekali lagi, AHY dan Partai Demokrat tentu disarankan agaknya oleh rakyat berhati-hati mengambil langkah ini. Bisa jadi ini adalah upaya jebakan kepada Partai Demokrat dan AHY, dan bisa juga ini namanya umpan putih terhadap AHY dan Partai Demokrat. Kita belum yakin sampai saat ini AHY akan diambil oleh Megawati untuk cawapresnya Ganjar Pranowo. Sebab kita tahu yang memegang kendali utama sekarang ini dalam persoalan Pilpres, khusus untuk calon presiden dan wakil presiden dari PDIP, adalah Megawati Soekarno Putri. Itu yang memegang kendali utama. Dan kita yakin luka hati yang dialami Megawati karena disayat oleh SBY dulu sampai kini belum begitu pulih. Megawati adalah seorang perempuan yang di dalam memendam sesuatu, dia pendam bersama perasaan. Kita yakin perasaannya akan tetap mempengaruhi logika politik yang ada pada dirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.